Halo, selamat berjumpa adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christiana Vince. Adik-adik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang bertopik sistem pernapasan pada manusia. Tujuan dari topik pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, melalui nonton video ini, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Dan yang kedua, melalui nonton video ini, peserta didik mampu membuat bagan sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Perlu kita ketahui bahwa semua makhluk hidup bernapas. Salah satu contoh makhluk hidup ialah manusia. Nah, adik-adik, mari kita belajar lebih lanjut tentang pernapasan pada manusia. Pernapasan atau respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta mengembuskan udara yang mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi. Oksidasi adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Adik, organ atau alat yang terlibat dalam proses pernapasan manusia diantaranya hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu organ pernapasan manusia. Pertama, hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu sehingga kelembapan udara yang masuk tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Udara yang masuk ke hidung diteruskan ke faring. Kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke dalam tubuh. Ketiga, laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang tersusun oleh tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan penghubung pada berbagai bagian tubuh. Fungsi dari laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Keempat, trakea. Trakea merupakan tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang terletak sebagiannya di leher dan sebagiannya di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian rongga bersisilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang yang terdiri atas cabang menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, hanya saja dinding trakea jauh lebih tebal dan tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan kecil-kecil dari bronkus. Dalam bronkiolus, sel-sel epitel berubah menjadi sisik-sisik epitel, dan pada bronkiolus tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus ini berakhir pada alveolus. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus,
dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Pleura dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pleura dalam dan pleura luar. Di antara selaput tersebut terdapat cairan limfa. Cairan limfa berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Yang kedelapan, alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah pada paru-paru. Dalam proses pernapasan, manusia memiliki 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada yaitu pernapasan menggunakan dada. Otot-otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Tekanan udara yang mengecil ini menyebabkan udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut inspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan menjadi kecil. Tekanan udara yang rendah menyebabkan paru-paru mengembang. Setelah adik-adik menonton video ini, apakah yang adik-adik ketahui tentang fungsi laring? Nah, benar sekali jawaban adik-adik bahwa fungsi laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Oke adik-adik, sekian saja materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk adik-adik.